di sebuah desa kecil yang tersembunyi di pinggiran Bogor, waktu seakan berjalan lebih lambat. Kabut tebal seringkali turun menyelimuti pepohonan besar dan jalanan setapak yang sepi di sore hari, menciptakan suasana yang muram namun menyimpan banyak rahasia di balik rimbunnya hutan tropis yang mengelilinginya. Inilah Firmansyah, seorang pemuda berusia 21 tahun yang hidup dalam kesederhanaan. Ia dikenal sebagai sosok yang pendiam dan misterius. Namun di balik wajah tenangnya, ia menyimpan kepekaan batin yang luar biasa. Sebuah anugerah atau mungkin beban yang membuatnya mampu melihat apa yang orang lain tidak bisa. Suatu malam, saat badai mengamuk dan hujan deras menghantam atap seng rumahnya, suasana menjadi sangat mencekam. Di dalam dapur yang lembab, angin kencang bersiul masuk melalui celah dinding, membuat cahaya lampu temaram bergoyang-goyang gelisah, menciptakan bayang-bayang panjang yang menari di lantai semen. Perlahan, Firmansyah membuka pintu dapur. Di sana, di sudut ruangan yang gelap, ia melihatnya. Sosok kecil seukuran balita berkulit kibu-abuan dengan mata besar yang menatapnya penuh ketakutan. Itulah Bimo. Ketegangan memuncak sejenak sebelum makhluk itu menghilang dalam sekejap, meninggalkan keheningan yang menyesakkan. Hari-hari berikutnya, sebuah keajaiban yang aneh mulai terjadi. Ibu Sulastri, sang penjual gorengan, terheran-heran melihat isi kaleng uangnya. Uang logam dan kertas bertambah secara misterius di pagi hari. Seolah ada tangan tak kasat mata yang membantu meringankan beban hidup mereka yang serba kekurangan. Firmansyah mencoba berkomunikasi. Di tengah sunyinya dapur malam itu, ia berbicara dengan lembut kepada kekosongan. Bimo muncul kembali. Kali ini tidak menghilang. Lewat tatapan mata besarnya yang ekspresif, Bimo seolah berbicara melalui batin, mengakui bahwa ia hanya ingin membantu, namun dengan cara yang salah. Hubungan mereka semakin erat. Bimo tak lagi tampak menyeramkan. Ia hanyalah jiwa yang kesepian. Namun, Firmansyah terus menasihatinya. Ia melarang Bimo mengambil uang milik orang lain, menjelaskan bahwa keberkahan tidak bisa dibangun di atas kerugian orang lain. Meskipun tujuannya adalah untuk membantu ibunya, tetapi kedamaian itu terusik. Warga desa mulai resah karena sering kehilangan uang secara misterius. Pak Darto mengumpulkan warga di balai desa, menyebarkan kecurigaan dan rasa takut. Atmosfer desa yang tadinya tenang, kini berubah menjadi penuh prasangka dan ancaman terhadap siapapun yang dianggap ganjil. Puncaknya, warga mendatangi rumah Firmansyah dengan membawa Ki Surya, seorang dukun ternama. Mereka menuduh ada sesuatu yang tidak beres. Bimo yang merasakan ancaman besar, bersembunyi dengan gemetar di belakang punggung Firmansyah. Satu-satunya manusia yang memberikan kasih sayang kepadanya tanpa rasa takut. Demi keselamatan sahabat manusianya, Bimo mengambil keputusan berat. Dalam sebuah perpisahan yang menyayat hati, ia menatap Firmansyah untuk terakhir kalinya. Tubuh kecilnya perlahan-lahan memudar, pecah menjadi butiran partikel cahaya yang indah di tengah kegelapan malam. Sementara Firmansyah hanya bisa menangis dalam diam. Berbulan-bulan telah berlalu. Kehidupan Firmansyah perlahan kembali normal, namun ia kini jauh lebih kuat dan tegar. Ia menjalankan usahanya sendiri dengan jujur. Di suatu sore yang damai, ketika ia sedang beristirahat, sebuah kehadiran yang akrab kembali terasa, membawa senyum yang sudah lama hilang dari wajahnya. Bimo tidak lagi mencuri. Sekarang, mereka bekerja sama dengan cara yang berbeda. Bimo hadir sebagai pelindung dan pemberi semangat yang positif bagi Firmansyah. Persahabatan mereka membuktikan bahwa bahkan makhluk yang dianggap jahat pun bisa berubah jika disentuh dengan ketulusan hati dan kasih sayang. Kisah ini mengajarkan kita bahwa persahabatan sejati melampaui segala perbedaan, bahkan antara dua dunia yang berbeda. Ketulusan hati adalah kunci yang dapat mengubah kegelapan menjadi cahaya. Dan prasangka hanya akan melukai jika tidak diiringi dengan kebijaksanaan. Kasih sayang sanggup mengubah segalanya.